Shalom. Berjumpa lagi dengan Coach Tia dan kali ini kita akan sama-sama merayakan Paskah secara virtual. Nah, sebelum kita merayakan Paskah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya siapkan sikap doa yang baik, lipat tangan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh diberi kesehatan, nafas kehidupan yang baru. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan perayaan Paskah secara virtual. Kiranya Tuhan memberkati acara hari ini dari awal hingga akhir sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kali ini kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yeni dari Sekolah Minggu GKI Ngupasan. Hai. Kalau di dalam telur pasti ada apanya? Betul, ada putih dan ada kuningnya. Kedua, kalau di dalam keju pasti ada apanya? Betul, di dalam keju pasti ada susunya. Kalau di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan ini ada apanya? Kakak kasih tahu ya, ada kemenangan. Loh, kok bisa? Apakah kalau lomba mesti menang, juara 1 gitu? Apa kalau di sekolah ranking 1 terus? Atau kalau sedang bertengkar, rebutan mainan, mesti menang? Atau kalau sedang berkelahi, mesti menang? Begitu? Mau tahu jawabannya? Mau tahu atau mau tahu banget?
Oke, kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali bertemu untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, untuk merayakan Paskah. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah mau mati di salib untuk memberikan kehidupan buat kami. Kami mau hidup dengan penuh kemenangan di dalam kehidupan ini. Kami akan belajar firman Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat mengerti firman Tuhan, untuk dapat menyimak dengan baik, dan nantinya untuk dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Adik-adik pasti tahu kisah dua orang murid Tuhan Yesus yang waktu itu berjalan pergi ke kota Emmaus. Salah satunya saja, karena satunya tidak disebutkan namanya. Tahu tidak? Depannya pakai K. Yes, Kleopas. Kleopas dan temannya pergi ke kota Emmaus. Perginya dalam keadaan apa? Dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan semangat. Tidak. Kleopas tidak dalam keadaan gembira dan sukacita, juga tidak dalam keadaan semangat. Padahal waktu itu Kleopas sudah tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Waktu itu Kleopas sudah mendengar dari orang-orang yang menyaksikan bahwa kubur Tuhan Yesus kosong. Lalu kenapa Kleopas masih tidak bisa sukacita? Kenapa Kleopas dan temannya masih tidak bisa semangat? Karena Kleopas tidak punya P3HT. Apa itu? P3HT. P yang pertama, Kleopas meninggalkan persekutuan. Kleopas dan temannya ketika dalam keadaan bingung, dia meninggalkan persekutuan, meninggalkan suatu tempat di mana dia bisa berkumpul bersama-sama dengan temannya, saling menguatkan, mendapatkan keadaan yang memberikan semangat. Kleopas dan temannya memilih pulang ke Emmaus. P yang pertama, persekutuan. P yang kedua, Kleopas tidak memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Kleopas juga tidak mau memahami apa yang dikatakan oleh ibu-ibu dan murid-murid yang sudah menyaksikan bahwa kubur Yesus kosong. P1 apa tadi? Persekutuan. P2, pahami. P3, Kleopas dan temannya tidak percaya. Tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Aku tidak lihat sih. Tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Wah, itu kan cuma katanya. Sehingga Kleopas kehilangan sukacita dan semangat. P1 apa tadi? Yes, persekutuan. P2, pahami. Yes. P3, percaya. Lalu sekarang ada H. Apa itu H? Kleopas tidak menghadirkan Tuhan.
Kleopas lupa apa yang pernah dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah T. Kleopas tidak taat. Taat apa? Taat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan mati, tetapi Tuhan akan bangkit kembali. Adik-adik, dalam perjalanannya menuju Emmaus, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu sekalipun itu seorang Kleopas. Bahkan Kleopas bukan 12 murid utama loh, tapi Tuhan Yesus hadir. Temannya Kleopas juga tidak ada namanya loh, tapi untuk Kleopas dan muridnya, Alkitab mencatat Tuhan Yesus hadir dalam perjalanan mereka yang tidak sukacita. Tuhan Yesus hadir di dalam perjalanan mereka yang tidak semangat. Untuk apa? Kita baca ayatnya yuk. Tuhan Yesus hadir untuk apa? Kita buka Lukas 24 ayat yang ke-32. Lukas 24 ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama. Adik-adik tinggal membaca ayat yang kakak tayangkan berikut ini. Siap? Oke, 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukankah hati kita penuh dengan semangat? Bukankah hati kita penuh dengan sukacita ketika Yesus hadir, menyapa, menguatkan, menjelaskan, dan memberikan penghiburan kepada mereka? Adik-adik, apa yang Tuhan Yesus ingatkan kepada mereka? Kita baca ayatnya. Lukas 24 ayat 25. Lukas 24 ayat 25. Kakak akan membacakan buat adik-adik. Adik-adik dapat menyimaknya melalui tayangan yang ada di samping kakak. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Coba apa yang ditegur oleh Tuhan Yesus dari Kleopas dan temannya? 1, jangan jadi orang bodoh. 2, hatinya jangan lamban. Waduh, sulit kak. Masa aku suruh jadi orang pinter? Aku tuh nek matematika betul-betul berusaha keras loh kak. Apalagi kalau bahasa Jawa, wah, bikin mumet itu kak. Oh, bukan itu maksudnya bodoh. Bukan dalam arti kita ketika kita belajar di sekolah. Tapi bodoh yang dimaksud dalam ayat ini adalah kebodohan yang membuat tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh para nabi. Kebodohan yang membuat tidak percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kebodohan yang membuat tidak percaya pada firman Tuhan. Adik-adik, supaya kita menjadi orang yang tidak bodoh, supaya kita menjadi orang yang tidak lamban hatinya, maka kita harus P3HT. 1, persekutuan. Artinya kita harus selalu menggunakan
semua yang ada, fasilitas yang ada, sapaan firman anak, acara-acara yang dipergunakan untuk memperdalam firman Tuhan. Tidak hanya hadir di dalam persekutuan. Kedua apa tadi? Memahami firman Tuhan. Dan tidak cuma hadir, paham, tapi juga percaya. Dan ketika kehidupan kita mengalami apapun, hadirkan Yesus. Dan ketika kita dalam keadaan apapun, taat pada firman Tuhan. Adik-adik, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu selalu ada, hadir buat adik-adik. Bukan hanya buat anak yang rankingnya 1, bukan hanya buat orang yang besar-besar. Tuhan hadir buat kamu. Tuhan hadir memberikan kekuatan, memberikan sukacita dan semangat buat kamu. Oleh karena itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, itu berarti kita adalah anak-anak yang berkemenangan, anak-anak yang mempunyai kemenangan di dalam hidup ini. Untuk dapat menang di dalam hidup ini, ingatlah selalu P3HT. Tetap ikuti semua persekutuan, pahami firman Tuhan dengan benar, percaya pada Tuhan, hadirkan Tuhan di dalam setiap kesulitan hidupmu, dan taatilah firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami tahu hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi kami juga percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, Tuhan selalu hadir buat kami. Oleh karena itu Tuhan, di dalam semua kesibukan sekolah kami secara online, di dalam kesibukan kami bermain, di dalam kehidupan kami refreshing atau membantu orang tua, tolonglah kami untuk tetap menyediakan waktu merenungkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, mempercayai apa yang Tuhan katakan, dan selalu berdoa menghadirkan Tuhan serta mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan firman ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, bantu kami untuk melaksanakannya. Amin. Adik-adik, selamat Paskah, selamat hidup berkemenangan. Tuhan Yesus yang hidup dan bangkit memberkati kita semuanya. Amin. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Haleluya, Puji Tuhan. Haleluya.
Perayaan ibadah Paskah kita kali ini sudah selesai, dan sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita persiapkan diri kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang perayaan Paskah hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, menjalani hari-hari kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan menjadikan hari-hari kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini perayaan Paskah virtual kita. Segenap keluarga besar KBTK Budia Wacana mengucapkan Selamat Paskah 2022 dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.